Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Kemali Ramadhani, NIM 2018-111-2008. Di sini saya akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa 4 dari mata kuliah analisis real. Untuk soalnya saya memilih nomor 2 dan nomor 5. Untuk soal nomor 2, misalkan S2 sama dengan himpunan X elemen bilangan real sedemikian hingga X lebih dari 0. Apakah S2 mempunyai batas bawah? Apakah S2 mempunyai batas atas? Buktikan pernyataan yang Anda berikan. Di sini saya akan membuktikan yang kedua dulu, apakah S2 mempunyai batas atas. Penyelesaiannya, yang pertama, fakta. Ada fakta 1 merupakan bilangan yang lebih besar dari 0. Berarti U ini anggota dari bilangan real ditambah 1 lebih besar daripada U. Andaikan U adalah batas atas S2, berarti S kurang dari sama dengan U. Untuk setiap S elemen S2. U ditambah 1 elemen S2 dan U adalah batas atas S2, maka U ditambah 1 kurang dari U. Tentu saja ini kontradiksi dengan fakta bahwa U plus 1 lebih besar dari U. Pengandaian U adalah batas atas S2 itu salah. Pengandaian ini salah. Jadi S2 tidak memiliki batas atas. Kemudian kita akan membuktikan apakah S2 mempunyai batas bawah. Akan ditunjukkan akan ditunjukkan 0 merupakan batas bawah dari S2. Bukti, karena X lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X elemen S2, maka menurut definisi 0 adalah salah satu batas bawah dari S2. Jadi terbukti bahwa S2 memiliki batas bawah. Jadi dari pernyataan ini, dari pembuktian ini, membuktikan bahwa S2 itu memiliki batas bawah, akan tetapi tidak memiliki batas atas. Selanjutnya soal nomor 5. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari bilangan real yang terbatas di bawah, tunjukkan bahwa infimum S sama dengan negatif supremum himpunan min S sedemikian hingga S elemen S besar. Penyelesaian, misalkan di sini V merupakan infimum dari S, atau V sama dengan infimum S. V sama dengan infimum S berarti V merupakan batas bawah dari S. Sebarang T batas bawah S berlaku T kurang dari sama dengan V. Akan ditunjukkan negatif V sama dengan supremum himpunan dari min S, di mana S elemen dari S besar. Atau di sini untuk mempermudah akan supremum dari ini, himpunan ini akan ditulis sebagai sub S aksen, supremum S aksen. Maka akan dibuktikan, pembuktian yang pertama, akan ditunjukkan negatif V batas atas dari S besar aksen. V batas bawah S berarti V kurang dari S untuk setiap S elemen S besar. Karena min 1 atau negatif 1 kurang dari 0, maka negatif S kurang dari sama dengan negatif V untuk setiap negatif S elemen S besar aksen. Berarti negatif V merupakan batas atas dari S besar aksen. Jadi min V atau negatif V merupakan batas atas dari S besar aksen. Kemudian misalkan W sebarang batas atas dari S besar aksen, akan ditunjukkan negatif V kurang dari sama dengan W.
W batas atas S besar aksen berarti min S kurang dari sama dengan W untuk setiap min S elemen dari S besar aksen. Karena min 1 kurang dari 0, maka S lebih dari sama dengan negatif W untuk setiap S elemen atau anggota dari S besar, sehingga negatif W batas bawah dari S besar. Negatif W sebarang batas bawah S dan V sama dengan infimum S, maka negatif W kurang dari V. Akibatnya negatif V kurang dari negatif W sebarang batas bawah S besar dan V sama dengan infimum S besar, maka negatif W kurang dari sama dengan V. Akibatnya negatif V kurang dari sama dengan W. Dari pembuktian yang pertama dan kedua, diperoleh bahwa negatif V sama dengan supremum S besar aksen. Sama dengan supremum S besar aksen tadi kan himpunan negatif S sedemikian hingga S elemen dari S besar. Sehingga V sama dengan negatif supremum himpunan dari min S dimana sedemikian hingga S elemen atau anggota dari S besar. Terbukti bahwa infimum S sama dengan negatif supremum himpunan negatif S sedemikian hingga S adalah elemen atau anggota dari S besar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.